Bahasa daerah, budaya daerah itu kekayaan Indonesia. Makanya penting anak-anak muda sekarang memiliki identitas yang jelas. Sekarang kan bahasa-bahasa daerah banyak yang punah ya. Anak sekarang lebih senang belajar bahasa asing dibandingkan dengan bahasa ibu. Kalau bahasa daerah sekarang mulai punah, penuturnya berkurang, sebetulnya masalahnya bukan hanya di anak, tapi tanggung jawab orang tuanya itu. Banyak orang tua yang merasa malu, merasa gengsi mengajarkan bahasa daerah pada anak-anak. Banyak yang menganggap bahwa bahasa daerah itu kampungan, itu salah. Itu bisa menjadi lahan prestasi, menghasilkan cuan terkenal juga. Ketika buku sastra daerah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mungkin ada upaya lanjutan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu ya. supaya dikenal oleh dunia. Tetapi ini harus berlanjut, jangan proyek ngabisin uang saja. Halo sore-sore semua, ketemu lagi sama saya R.E. Sutanto, editor Lentera Apps, hanya di Lentera Talk. Kayak biasa, kalau kita ada di segmen Lentera Talk, berarti ini podcast Lentera yang akan diskusiin banyak hal, terutama soal literasi tentu dengan orang-orang yang pastinya capable gitu ya. Dan kayak biasa juga, Lentera Talk, podcast kita ini berlokasi di toko buku Blooks di Blok S, Jakarta Selatan. Blooks ini toko buku independen, eklektik, yang koleksi-koleksinya sangat-sangat terkurasi oleh para founder-foundernya yang ada di sini. Jadi teman-teman bisa banget nemuin buku-buku yang boleh jadi nggak ada di toko buku lain gitu. Saat ini saya sudah kedatangan tamu yang bukan dari Jabodetabek, kali ini berbeda karena agak sedikit di luar gitu ya, cuma nggak jauh-jauh banget juga. Ibu Risnawati. Halo Ibu Risna, salam kenal. Halo Mas Tanto, salam kenal juga. Jadi Ibu Risna ini lumayan jauh datang-datang ke podcast kita. Pertama saya mau ngucapin terima kasih banyak Bu. Iya, sama-sama. Sudah Saya berkenan juga terima datang kasih diundang ke sini. ke podcast kami yang sederhana ini gitu ya. Ibu menyempatkan waktunya, kami sangat senang sekali gitu, dan nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih jauh. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol, mungkin teman-teman sore-sore semua juga pengen tahu sebetulnya background Ibu kayak gimana, pengalaman Ibu seperti apa, lalu profesi Ibu seperti apa gitu Bu. Mungkin yang pertama bisa kenalan Bu. Iya, siap. Teman-teman semua, perkenalkan nama saya tuh Risnawati. Kebetulan saya ini orang Sunda asli dari Jawa Barat. Nah, sekarang saya tinggal di Kabupaten Subang. Di Subang. Jadi masih dekat lah ke Jakarta begitu ya. Jadi aktivitas saya itu dari awal saya memang pilihan saya kuliah itu di jurusan bahasa Sunda. Kalau dulu IKIP. Oh iya, IKIP. Sekarang jadi UPI. Sekarang iya. Di beberapa tempat jadi universitas negeri. Iya, misalnya betul. Di Jakarta jadi UNJ gitu. Iya, betul. Jadi dulu saya S1 di IKIP, S2-nya di UPI. Masih jurusan bahasa dan sastra Sunda. Dari S1 bahasa sastra Sunda? Iya. Oke. Ketika S2-nya bahasa dan budaya Sunda. Di UPI sekarang sudah ada. Iya, itu. Terus mengajar bahasa Sunda sejak tahun 98 di Subang. Setelah itu sekarang saya dipercaya untuk memegang sekolah. Jadi kepala sekolah di SDN Rosella Indah di Kabupaten Subang. SDN Rosella Indah ya. Rosella Indah ini nama kelurahan atau gimana? Nama sekolah, nama tempat. Nama tempat? Iya. Jadi dulunya ada kebun Rosella katanya di sana itu. Didirikan sekolah, jadi namanya Rosella Indah. Karena kan biasanya kan SDN itu berdasarkan kelurahan. Misalnya SDN, kayak saya rumahnya di Pondok Aren, misalnya SDN Pondok Aren, gitu kan. Kebetulan di Kecamatan Subang tidak ada SDN Subangnya. Kenapa ya? Heran ya? Saya ada di Kecamatan Subang. Nah, jadi dulu mengajar bahasa Sunda di SMP. Sempat. Di SMP ya, ditugaskan sekarang di SD. Nah, jadi misi saya tetap ditugaskan dimanapun, misi saya adalah membawa bendera Sunda ya, bahasa Sunda. Kebetulan saya juga aktivis di pendiri dan pengurus Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia. Perkumpulan Pendidik Bahasa Daerah Indonesia. Ini sebuah perkumpulan seluruh guru bahasa daerah se-Indonesia, Mas. Jadi bahasa daerah itu kan ada bahasa Bali, bahasa Jawa, bahasa Lampung, bahasa Makassar, bahasa Aceh, Sumatera Barat. Itu semua gabung guru-guru bahasa daerah di bendera PPBDI. Ya, jadi perkumpulan ini sudah terdaftar di Kemendikbud, alhamdulillah. Jadi ini organisasi resmi lah untuk sejak kapan tuh Bu PPBDI?
Kita berdiri pada 26 September 2019. 2019. Iya. Oke. Ini menarik banget teman-teman. Ibu ini spesifikasinya langsung gitu ya. Ini menarik karena Ibu Risna sudah merasa bahwa saya sebagai orang Sunda dan saya ingin terus menjaga bahasa ini lewat apa? Ya lewat jurusan yang dia pilih, lewat kuliahnya gitu ya, akademiknya. Nggak cuma strata 1 tapi strata 2 juga, S2 juga gitu ya. Iya. Bahasa Sunda dan bahasa Sunda. Nah, pertanyaan saya yang pertama, Bu. Kenapa, Bu? Kenapa pilih S1 bahasa Sunda, S2-nya juga bahasa Sunda? Padahal Ibu orang Sunda sendiri gitu. Emang udah masih ngerasa perlu mempelajari bahasa sendiri gitu? Nah, ini masalahnya. Jadi banyak orang yang merasa, misalnya orang daerah yang merasa tidak perlu mempelajari bahasa daerah sampai ke perguruan tinggi. Dari kecil saya itu memang senang membaca ya Mas ya. Jadi saya itu jarang mengerjakan pekerjaan rumah, sering dimarahi orang tua karena banyak membaca gitu. Nah, ibu saya marah, tapi bapak suka membela, biarkan saja anak itu membaca. Kebetulan bacaan-bacaan yang sering dibeli oleh bapak itu bahasa Sunda, berbahasa Sunda. Dulu sastra Sunda itu wah luar biasa, mungkinnya bacaan-bacaannya banyak banget. Jadi ketika di rumah itu habis sekolah, pulang sekolah, saya baca. Nah, jadi dari bacaan-bacaan itu tertarik untuk terus mempelajari bahasa daerah. Nah, setelah saya lulus SPG, kebetulan saya sekolah guru. Oke, iya, karena IKIP ya tadi ya. Dari SPG, jadi sekolah menengahnya saya ambil sekolah pendidikan guru. Itu kebanyakan SPG tidak melanjutkan kuliah, waktu itu kan kerja ya langsung mengajar. Tapi saya ingin menambah lagi wawasan saya, pengetahuan saya secara akademik. Jadi saya ngambil jurusan bahasa Sunda di IKIP. Dan saya mulai menulis dalam bahasa Sunda itu tahun 90. Mungkin Mas Tanto belum lahir waktu itu. Saya 90 pasti belum. Belum. Jadi tahun 90 saya sudah mulai menulis karena waktu itu di Bandung banyak sekali media penerbitan berbahasa Sunda. Oke. Ya, ada Giwangkara, ada Galura, ada majalah Mangle, ada koran harian Kujang. Iya. Nah, setelah keluar kuliah 4 tahun kemudian saya bekerja di majalah Mangle. Jadi sempat jadi wartawan itu sampai tahun 98 saya. 98 ya. Berarti sebelum ngajar, Ibu pernah jadi kerja di majalah. Iya. Jadi lulus 93 itu kawan-kawan semua jadi guru, saya malah ke majalah. Mangle karena memang tertarik dengan dunia kepenulisan gitu ya. Jurnalistiknya, sastranya, riset gitu ya. Jadi sampai 98 saya pindah ke Subang. Masih tetap jadi kontributor majalah Mangle menulis, tetapi sambil mengajar. Oke. Ngajar pertama kali mengajar di SMP Negeri 4 Subang. Ini waktu itu Ibu masih S1 atau udah S2? Oh, enggak. Jadi sudah selesai kuliah 93, saya masuk ke Mangle, 98 turut suami ke Subang. Oke. Saya menikah dengan orang Subang. Oke. Berarti Ibu tadi lumayan lama dapat pengalaman di majalah Mangle. Iya. Itu populer banget Bu di telinga saya sampai saat ini. Satu-satunya majalah berbahasa Sunda di dunia. Yes. Dan itu tidak terbit ya sejak tahun berapa itu tuh majalah Mangle itu. Iya, masih sampai sekarang masih ada Bu ya? Masih ada. Masih satu-satunya majalah sekarang yang masih. Itu pun yang sangat populer, yang sangat familiar di telinga saya kalau ngomongin majalah Sunda ya majalah Mangle gitu. Berarti Ibu dapat pengalaman dulu selama beberapa tahun gitu ya menjadi jurnalis di majalah itu, baru kemudian mengajar. Iya. Saya dulu kenapa saya ingin jadi guru bahasa Sunda ya? Dulu saya tertarik dengan guru saya itu waktu SMP. Ada seorang guru, beliau mengajar bahasa Sunda dengan penampilan yang sangat eksentrik untuk zaman itu. Dia memakai jas panjang gitu ya, rambut gondrong, ketika mengajar asik banget. Jadi dia mengajar itu tidak menjelaskan teori, masuk ke kelas itu dia bisa sambil nyanyi atau bercerita. Jadi kebanyakan bercerita. Jadi saya tuh sangat tertarik dengan saya ingin jadi guru yang semenarik beliau. Iya. Berarti dari situ ya, dari keterpengaruhan guru juga bisa menentukan gitu ya, ketertarikan kita gitu ya. Dan saya ingin jadi guru yang seperti itu. Iya. Pertanyaan saya Bu, ini mungkin berkaitan sama kondisi kita saat ini gitu ya, kondisi anak-anak Gen Z, milenial juga gitu ya. Kan Ibu udah banyak banget dan jadi aktivis di
pelestarian dan penjagaan bahasa daerah ini. Kenapa sih Bu kita nih anak-anak muda gitu ya perlu belajar bahasa daerah gitu? Kenapa? Nah, jadi begini Mas, untuk bahasa daerah sebetulnya pemerintah juga masih menghargai ya. Kita coba kita lihat semboyannya dari Badan Bahasa Kemendikbud. Kalau dulu Kemendikbud, saya sekarang belum sudah berubah menjadi Kemendik saja nih, Kemendiknas ya gitu ya. Karena ada Kementerian Kebudayaan khusus. Nah, Badan Bahasa ini mempunyai semboyan Trigatra Bangun Bahasa. Yang pertama, utamakan bahasa Indonesia. Yang kedua, lestarikan bahasa daerah. Dan yang ketiga, kuasai bahasa asing. Itu pemerintah pusat sudah memberikan perhatian penuh terhadap pelestarian bahasa daerah. Hanya pelestarian bahasanya begitu ya Mas ya. Nah, tugas kami ini orang-orang daerah, penggiat bahasa daerah, guru bahasa daerah lebih berat. Karena tugas kami semboyannya 3 itu: utamakan bahasa daerah, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa daerah. jadi kami itu harus mengajarkan anak sampai menguasai bahasa daerah. Apa penting anak-anak Gen Z sekarang untuk belajar bahasa daerah? Jelas, karena bahasa daerah itu merupakan identitas kita sebagai sebuah bangsa. Coba kalau saya misalnya ditanya, Mas Tanto dari mana? Dari Sunda. Bisa bahasa Sunda? Oh enggak. Identitasnya apa? Mengaku orang Sunda? Apa cuma di KTP saja? Persis. Atau di akte kelahiran saja? Persis. Nah ini, jadi identitas ini yang tidak boleh hilang. Kenapa? Karena Indonesia bisa kaya itu karena dibangun oleh daerah-daerah ini. Saya minta contoh satu saja kesenian yang berasal dari Indonesia. Dari Indonesia. Kesenian yang berasal dari Indonesia? Iya. Satu saja. Angklung. Angklung itu dari Jawa Barat, Mas. Betul, Jawa Barat. Bukan dari Indonesia. Oh iya dari Indonesia ya. Tari kecak dari Bali. Oh iya. Jaipongan dari Sunda. Tari piring tari saman dari Aceh. Itu semua daerah yang memiliki kekayaan ini daerah. Nah, kekayaan daerah ini menjadi kebanggaan Indonesia sebagai negara. Ya, sebagai negara. Makanya kalau tidak ada daerah, apakah Indonesia akan sekaya ini? Betul. Tidak betul. akan. Memang kekayaan kita kan diversity ya, keanekaragaman budaya dari ini. Dari keragaman gitu ya. Ini Indonesia menjadi kaya. Betul. Jadi bahasa daerah, budaya daerah itu kekayaan Indonesia. Tetapi milik daerah. Iya. Ya, itu kekayaan Indonesia. Ke luar negeri itu kan yang tahunya Indonesia. Ketika orang belajar angklung, oh itu kesenian Indonesia. Melihat kecapi suling, oh itu kesenian Indonesia. Tidak ada, tapi ketika ini di sini Indonesia bisa kaya itu kan disokong oleh daerah-daerah ini. Makanya penting anak-anak muda sekarang memiliki identitas yang jelas. Jangan sampai karena kita nasionalis, karena kita ingin menjadi warga dunia, kehilangan identitasnya. Itu jati diri kalau dalam bahasa Sunda itu. Iya betul, karena mungkin menurut teman-teman juga udah cukup gitu dapat bahasa Indonesia sebagai percakapan sehari-hari, terus mempelajari bahasa Inggris sebagai bahasa dunia, itu udah cukup gitu. Sementara bahasa daerah mungkin gitu ya, bapak ibunya juga dari beda kultur yang mana di rumah juga nggak pakai bahasa itu gitu, dan dia udah jarang mudik ya, pulang kampung gitu, jadinya memang udah meluntur gitu. Nah ini kan sebetulnya menurut saya tantangan Bu. Iya, gitu. Memang sekarang kan bahasa-bahasa daerah banyak yang punah ya. Betul. Dari 800 sekian bahasa daerah yang didata oleh Badan Bahasa itu. Dari 718, 11 punah, terus sekarang masih banyak yang terancam punah juga gitu. Bahasa Sunda saja dari pendataan dari tahun 2010 kan sudah kehilangan 2 juta penutur gitu ya. Jadi perlahan-lahan kita memang ada itu faktornya banyak sekali. Yang pertama karena memang orang tua di generasi di atas yang sekarang ya, di ibu bapaknya anak-anak yang sekarang itu memang sudah tidak mengajarkan bahasa ibunya kepada anak-anaknya. Itu banyak faktor. Di antaranya tadi ada perkawinan campuran gitu ya. Karena memang ketika orang Bali menikah dengan orang Sunda gitu ya, itu kebingungan orang tuanya. Ini harus diajarkan bahasa Bali, nanti mamanya ngamuk. Kok bahasa saya ini diajarkan bahasa Sunda, bapaknya juga ini ngamuk. Nah, jadi akhirnya diambil praktisnya mengajarkan bahasa Indonesia. Padahal anak itu akan lebih kaya ketika diajarkan 3 bahasa. Jadi bahasa Bali diajarkan, bahasa Sunda diajarkan, bahasa nasional juga diajarkan. Anak itu kan lebih kaya. Dan menurut penelitian kan anak yang menguasai ketika kecil menguasai beberapa bahasa itu perkembangan otaknya akan lebih cepat.
seperti ownernya Lentera itu kan seorang poligot yang luar biasa kan, beliau menguasai banyak bahasa itu dikuasai oleh beliau. Nah jadi ini yang tidak disadari oleh orang tua. Jadi orang tua sekarang itu lebih pragmatis aja berpikirnya, lah lebih praktis dengan bahasa Indonesia. Ini ngerti, anaknya ngerti gitu. Tidak memikirkan kekayaan yang harus dimiliki oleh anak, kekayaan budaya yang harus dimiliki oleh anak-anaknya. Jadi kalau kita berbicara kekayaan, orang tua itu keuangan, materi, harta benda, bukan budaya. Nah justru ini fondasi ini yang harus awal ini. Ada juga orang tua yang memang satu kultur gitu ya, misalnya Sunda dengan Sunda menikah, tidak mengajarkan. Kenapa? Karena mereka berpikir di lingkungan anak-anak itu sudah tidak ada yang menggunakan bahasa daerah. Kemungkinan yang lainnya karena merasa gengsi untuk mengajarkan itu. Jadi masalahnya bukan di anak-anak sebetulnya. Kalau bahasa daerah sekarang mulai punah, penuturnya berkurang, sebetulnya masalahnya bukan hanya di anak-anak, tapi tanggung jawab orang tuanya itu. Banyak orang tua yang merasa malu, merasa gengsi mengajarkan bahasa daerah pada anak-anak. Iya. Banyak sekali tantangannya dan faktornya sih, Bu. Saya misalnya, saya keturunan Jawa dan Sunda. Saya juga orang Sunda, Bu, Tasik. Ibu saya dari Tasik. Orang Tasik mah tuh bahasa Sundanya halus, bahasa Sundanya bagus. Saya masih bisa ngerti bahasa Sunda yang diajarkan ibu saya karena kami di rumah pakai bahasa Sunda juga karena adik saya lama sekolah di kampung juga gitu. Dan bapak saya pun pakai bahasa Jawa. Bapak saya dari Cilacap, bahasanya ngapak gitu ya. Itu pun masih dipakai di rumah. Jadi saya merasa masih bisa ngikutin walaupun beda kultur nih ya, tapi mirip-mirip lah ya Jawa Sunda gitu ya. Mirip. Tapi saya nggak kedodoran gitu untuk ngikutinnya gitu dan saya setuju sih, maksudnya faktornya juga orang tua ya, orang tua penting. Justru kekhawatirannya nanti, Bu, saya ketika saya udah punya anak misalnya, ini kan boleh jadi saya nggak akan mudik lagi ke kampung halaman gitu loh, dan bahasa daerah itu nggak lagi digunakan, dan saya juga nggak bisa ngajarin anak saya gitu kemudian gitu, karena lagi-lagi saya sudah kehilangan identitas karena saya lahir di sini, besar di sini gitu ya, di Jakarta gitu ya, sehingga nggak ada lagi tempat di luar sana yang komunitasnya gitu, berbicara dengan bahasa ibu tadi. Betul gitu, makanya ya itu sih memang tantangannya di situ, Bu ya. Faktornya juga gimana peran orang tua sangat-sangat mendukung ya untuk itu ya. Kemajuan zaman juga memang tidak bisa dihindari. Iya. Tidak bisa dihindari. Jadi ya kebutuhan anak-anak sekarang berkomunikasi memang kurang untuk menggunakan bahasa daerah gitu. Tapi kalau itu di perkotaan, itu masalah di perkotaan. Tapi kalau di perkampungan itu masih masyarakat pengguna bahasa itu, penutur bahasa itu masih banyak. Masih kental ya? Masih banyak ya. Misalnya contohnya di Subang. Itu di lingkungan saya pengguna bahasa Sunda semua ya. Tetapi ibu-ibu milenial ini tidak mau mengajarkan anak-anaknya. Pada akhirnya anak-anak itu malah merasa terasing dari lingkungannya. Kalau kata saya. Jadi ketika orang tetangga menyapa dalam bahasa Sunda, mereka tidak mengerti anak-anak ini. Malah kasihan juga gitu. Tapi ada satu kasus, misalnya anak dari kecil diajarkan bahasa Indonesia oleh orang tuanya yang asli Sunda. Ketika dia masuk sekolah, dia belajar bahasa Sunda, ngomongnya bahasa Sunda lagi kembali. Karena apa? Komunitasnya berbicara dalam bahasa Sunda. Nah jadi itu keuntungan itu sebetulnya untuk bahasa daerah. Kalau ada yang kasus seperti itu. Nah tapi kalau ada kasus yang dari kecil diajarkan bahasa Indonesia, komunitas di luarnya bahasa Indonesia, dia tidak menggunakan, itu kerugian buat kita. Kalau misalnya, tadi kan kenapa perlu belajar bahasa daerah? Sekarang mungkin teman-teman juga ngerasa kan sekarang serba praktis ya, Bu. Praktis dan pragmatis, tadi Ibu juga menyebutin itu. Ngomongin soal materi gitu. Sebetulnya kalau kita belajar bahasa daerah, itu gunanya apa, Bu? Selain tadi kultural, kekayaan bahasa, kita menjaga itu gitu. Guna lainnya apa, Bu? Kalau saya sendiri ya, ini untuk pengalaman saya sendiri. Sebetulnya dengan saya konsisten terus-menerus menulis dalam bahasa daerah, itu menjadi profesi bagi saya. Profesi dan menghasilkan uang. Jadi tergantung kitanya sebetulnya. Kalau kita menganggap bahwa bahasa daerah itu tidak menghasilkan secara materi, kata siapa? Saya bisa hidup, katakanlah cukup hidup saya tidak kekurangan dari bahasa daerah itu.
mengajar bahasa daerah tuh saya menulis itu memang untuk menulis sastra ya kurang menghasilkan gitu ya, dalam kurang menguntungkan sama materi. Tetapi ketika saya menulis buku pelajaran bahasa daerah, saingan saya sedikit. Kenapa? Kalau buku nasional itu se-Indonesia orang menulis buku itu. Ketika dijual itu banyak saingannya. Tapi ketika saya nulis bahasa daerah, buku bahasa daerah, se-Jawa Barat itu saingannya cuma 1-2. Laku banget itu, royalti saya kena itu dari buku pelajaran. Makanya bagaimana kitanya gitu. Terus ketika sekarang misalnya ada yang membutuhkan MC bahasa daerah, itu banyak yang lari ke saya. Kenapa? Karena mereka percaya saya menggunakan bisa menjadi MC untuk kegiatan-kegiatan yang acara bahasa Sunda gitu. Nah, itu bisa jadi profesi juga, tambahan profesi gitu. Jadi sejak mahasiswa memang saya senang jadi MC, jadi moderator, jadi itu menghasilkan gitu. Menulis ini saja, menulis pidato bahasa Sunda ketika Bupati. Oh iya benar. Iya, Bupati Subang, beberapa bupati dulu ada saya kenal dekat ya. Kalau mau pidato, ajudannya ke rumah minta naskah pidato bahasa Sunda itu ke saya. Itu jadi uang gitu, meskipun saya tidak memasang harga gitu. Tetapi ada penghargaan dari beliau-beliau ketika menggunakan jasa saya dalam bidang bahasa Sunda gitu. Jadi memang saya tidak pernah bertujuan uang. Apapun saya untuk bahasa Sunda saja. Jadi kalau saya itu kalau diminta apapun pertolongan yang berkaitan dengan bahasa Sunda, saya oke. Saya tidak pernah berpikir materi, berpikir keuntungan, berpikir apapun. Jadi karena ketertarikan ibu situ ya. Saya militan dalam bahasa Sunda, Mas. Saya hidup untuk itu. Iya, saya hidup untuk bahasa Sunda. Kalau orang Sunda mas, saya itu Sunda ke tulang-tulang. Makanya ketika pelajaran bahasa Sunda dihilangkan dalam struktur kurikulum nasional itu pada kurikulum 2013, saya termasuk salah seorang orator di Senayan, Mas. Saya demo itu waktu itu. Waktu zaman menteri sebelumnya? Iya, Pak Emnuh waktu itu. Oh Pak Emnuh, dari zaman Pak Emnuh? Ya, mungkin ada kepentingan apa, tapi memang alasannya memang masuk akal. Karena bahasa daerah tidak diajarkan di setiap provinsi. Jadi kita sekarang di PPBDI kita punya anggota 10 provinsi ya. Yang terakhir itu Tidore, Maluku itu gabung dengan kita, ada komunitas guru bahasa daerahnya. Jadi alasan itu jadi tidak bisa masuk ke struktur kurikulum nasional. Tetapi ketika itu dihilangkan di struktur kurikulum nasional, permasalahan di lapangan itu ruwet banget untuk mengurainya karena sekolah-sekolah tidak bisa menolak mengajarkan bahasa daerah karena tidak ada struktur kurikulum nasional gitu. Nah itu pernah menjadi ini. Padahal sebelum kurikulum 2013 kan baik-baik saja ya, ada di struktur kurikulum nasional dengan diberi bintang itu sebagai mulok wajib pilihan. Mulok wajib pilihan. Jadi kalau Jawa Barat ada bahasa daerah boleh mengajarkan bahasa daerah. Kalau di Bali ada bahasa daerah boleh diajarkan bahasa daerah. Kalau ada provinsi yang tidak mengajarkan bahasa daerah tidak jadi masalah gitu. Ketika dikasih bintang di sana. Nah itu di kurikulum Merdeka kita masih bahasa daerah masih belum kembali marwahnya ke struktur kurikulum nasional. Makanya kami mendirikan perkumpulan pendidik bahasa daerah. PPDB tadi ya. PPBDI. Ketika kekuatan kita bersatu, nah pemerintah juga melirik gitu. Memperhitungkan. Akhirnya sekarang untuk pembelajaran bahasa daerah kita aman. Kita ada kendala misalnya dalam rekrutmen tenaga guru ya, PNS, P3K, bahasa daerah tidak ada. Kita terus saja berjuang ke DPR RI, ke Kemendikbud, ke Dirjen GTK. Kita terus saja tidak bosan-bosannya gitu kita menemui beliau-beliau, mengirim surat ke sana kemari gitu ya. Sekarang mendorong untuk pengesahan rancangan undang-undang untuk bahasa daerah gitu. Kita tidak bosan-bosan. Jadi intinya begini, pencinta bahasa daerah itu harus siap berjihad. Untuk melestarikan bahasa daerah itu jihad lah gitu ya. Itu jangan kenal lelah gitu ya. Jadi kita terus saja bareng. Tapi ketika kita ada satu kelompok yang besar, itu pemerintah juga memperhitungkan gitu. Makanya yang harus dijadikan itu kekuatan kita, harus disatukan kekuatan kita. Gitu. Iya. Kalau dari Ibu juga sebagai pengajar bahasa daerah di sekolah, Ibu ngelihat di lapangan ketika tadi ada mulok yang bintang yang yang difavoritkan gitu ya untuk diajar, itu respon anak-anak siswa-siswa gimana Bu? Apakah mereka juga tertarik, antusias, atau sebetulnya mereka malu karena nganggap bahwa bahasa gue kampungan, apalagi sekarang
era media sosial, di mana terpaan bahasa-bahasa yang lebih keren daripada itu juga berpengaruh ke anak-anak. Nggak cuma di kota aja, tapi di di pinggiran-pinggiran juga itu juga kena pengaruhnya, Bu, gitu. Nah, gimana mereka menganggap bahasa daerah ini di tempat Ibu aja deh gitu? Iya, iya. Jadi kebetulan Mas dari ketika ada pembelajaran bahasa daerah itu ada stimulus dari pemerintah untuk membuat gairah belajar anak itu tinggi ya untuk belajar bahasa daerah. Dulu ada Pasanggiri namanya. Itu lomba-lomba bahasa keterampilan bahasa daerah lah. Misalnya ada lomba biantara, itu pidato kalau dalam bahasa Indonesia. Ada lomba maca sajak, lomba menulis cerpen, lomba itu ada dianggarkan oleh pemerintah sampai ke tingkat provinsi. Nah, anak-anak itu antusias ketika latihan, ketika belajar, itu menjadi salah satu daya tarik untuk anak-anak belajar bahasa daerah. Jadi responnya memang bagus. Nah, setelah Pasanggiri tidak ada, Jawa Barat sekarang Badan Bahasa mengadakan FTBI, Festival Tunas Bahasa Ibu. Nah, ini Festival Tunas Bahasa Ibu itu bukan hanya sampai tingkat provinsi tapi tingkat nasional. Misalnya di Jawa Barat kita ada lomba dari tingkat kecamatan, kabupaten sampai provinsi. Juara provinsi ini nanti ditampilkan di event nasional. Iya, oleh Badan Bahasa. Nah, jadi kalau banyak anak yang menganggap bahwa bahasa Sunda itu atau bahasa daerah itu kampungan, itu salah. Itu bisa menjadi lahan prestasi. Oh iya. Dan itu menghasilkan cuan juga karena hadiahnya memang luar biasa lah untuk level bahasa daerah. Terus yang kedua juga terkenal juga gitu ya. Betul. Terus jadi kalau menganggap kampungan itu salah. Mereka tidak memiliki rasa sayang pada bahasa ibu aja gitu. Jadi memang ini bisa jadi daya tarik. Dan FTBI ini sudah berjalan setiap tahun sekarang. Berarti skala nasional tuh ya? Skala nasional. Jadi di setiap daerah itu ada Festival Tunas Bahasa Ibu. Nanti puncaknya kita difestivalkan, bukan dilombakan kalau difestivalkan. Karena mereka udah lagi nggak lomba kan? Yang pemenang dari masing-masing daerah. Bahasanya kan beda-beda. Betul. Jadi pemenang dari masing-masing daerah ditampilkan gitu. Jadi yang biantara tampilkan, yang di Nembang Pupuh, kalau di Jawa Barat kan ada Nembang ya. Jadi pupuh, nah itu ditampilkan. Jadi dikemas. Pasti seru banget, Bu. Seru banget itu. Anak-anak senang berkenalan dengan daerah-daerah lain, saling bercerita. Itu luar biasa itu. Jadi gairah bahasa daerah ketika ada Festival Tunas Bahasa Ibu tinggi sekali. Dan itu ratusan ribu anak belajar bahasa daerah pada saat itu. Kita berbulan-bulan melatih anak. Artinya ketika melatih itu anak-anak kan terus-menerus berkenalan dengan hasil karya sastra daerah, karya sastra dan budaya daerah. Dan mungkin kegunaan praktisnya juga nanti ketika mereka sudah ada di dunia pekerjaan misalnya. Itu kan bisa jadi portofolio misalnya. Dulu tuh saya pernah ikutan festival ini, jadi juara ini, kan kayak gitu-gitu. Itu melanjutkan sekolah juga ada itu jalur prestasi itu beasiswa diakui. Iya, betul. Diakui itu di jalur prestasi untuk masuk ke sekolah lanjutan. Misalnya dari SD ke SMP, kan kemarin ada ribut-ribut zonasi inilah itulah ya anak yang berprestasi. Nah, ini ada jalur prestasi itu bisa digunakan. Jadi banyak keuntungannya sebetulnya ya. Banyak keuntungannya gitu. Malah lebih banyak peluang untuk berprestasi di bidang bahasa daerah dibandingkan dengan bidang-bidang lain. Kan bidang-bidang lain kebanyakan nasional kan gitu. Kalau untuk pengajaran sehari-hari mereka tetap antusias juga, Bu? Yang saya alami di kelas saya itu selalu antusias. Biasanya tantangannya apa, Bu? Ada nggak? Tantangannya itu banyak anak yang memang sehari-hari tidak berbicara bahasa Sunda. Karena di rumahnya gitu. Karena di rumahnya. Nah, saya sampai di sekolah memotivasi anak ya, mengajak anak senang berbahasa daerah sampai begini. Ayo kalau ada di kelas ada 1 atau 2 anak yang berbahasa Indonesia, kita ajak ngobrol dengan bahasa Sunda. Jangan kita yang banyak kalah oleh yang 1-2 orang. Ayo anak-anak itu kamu itu jadi amal soleh itu mengajarkan bahasa Sunda ke teman kamu yang tidak berbicara gitu ya. Tapi mungkin karena di Subang masih kental ya bahasa daerahnya, terus pendatang juga masih terbilang tidak terlalu dominan gitu ya.
Jadi memang mengajarkan bahasa daerah masih mudah. Tetapi ketika di Subang Pantura itu sudah bahasa Jawa itu. Oh iya, karena udah Pagaden mix Dino ya. ke sana itu sudah bahasa Jawa. Iya, itu iya. Masyarakatnya, komunitasnya itu mengajarkan bahasa Sunda itu susah sekali. Iya. Di daerah Jawa Cirebonan, itu. Indramayu gitu ya. Jadi menjelaskan bahasa Sunda dengan bahasa Jawa itu. Iya. Persis kayak di pesisir Banten misalnya. Iya, itu di kayak pesisir gitu-gitu. Memang yang saya amati Bu, ini berlaku mungkin di pengajaran bahasa daerah di sekolah-sekolah ini juga berkaitan sama bagaimana sistem administrasi dan budaya. Contoh misalnya, Depok itu kan Jawa Barat. Iya. Ya. Sementara muatan lokal mereka bahasa Sunda. Nah, padahal menurut saya mereka tuh lebih dekat dengan budaya Betawi. Yeah. Nah, gitu. Jadi karena sistem administrasi itu jadinya bahasa yang digunakan atau bahasa yang dipilih untuk diajarkan adalah bahasa yang sebetulnya jauh dari kebudayaan mereka sehari-hari. Gitu. Betul. Itu bukan hanya Depok, Bekasi juga. Bekasi Kabupaten kota Bekasi juga. Nah itu memang ada kesulitan. Kita waktu ada Badan Pengembangan Bahasa Daerah dan Bahasa dan Kesenian Daerah di Disdik Provinsi Jawa Barat itu sudah menjadi target aja sasaran untuk pengembangan itu. Jadi di Jawa Barat itu ada 3 bahasa ibu yang diakui. Yang pertama bahasa Sunda, yang kedua Cirebonan. Indramayu Cirebon ya. Yang ketiga bahasa Betawi. Nah kesulitannya ketika kita ngumpul waktu itu menyusun kurikulumnya segala macam ya untuk ketiga bahasa ini, bahasa ibu Jawa Barat itu difasilitasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Tapi ketika ini sudah jadi, ini untuk aplikasi di lapangan sulit ya. Karena apa? Ketika bahasa itu diajarkan di lembaga formal banyak persyaratannya. Yang pertama harus ada LPTK yang menghasilkan guru bahasa daerah tersebut. Jadi harus ada lembaga perguruan tinggi keguruannya harus ada. Bahasa Betawi belum ada. Iya. Di UI malah ada bahasa Jawa kan? Iya, bahasa Jawa. Ada prodi bahasa Jawa, tidak ada bahasa Betawi. Iya. Terus yang Cirebon juga sama, belum ada perguruan tinggi yang mengampu bahasa prodi Cirebonan gitu ya. bahasa Cirebon. Yang kedua juga ada bahasa itu hidup di masyarakat. Yeah. Sastranya hidup, dan ada kamusnya, ada apa. Ini kesulitan. Jadi ketika diakui, ketika kita menyusun kurikulum untuk diaplikasikan bahasa Betawi, misalnya di Bekasi, di Depok atau Cirebon, di Indramayu, Cirebon itu sulit karena tidak ada guru ahli yang sarjana yang memang mengampu mata pelajaran itu. Oke, berarti tantangan bidang keahlian itu. Iya, tantangan di atas kayak gitu ya. Tantangan itu. Jadi kalau memang harus dibuka dulu ada prodinya untuk itu mengakhirkan sarjana itu nanti membuat program. Bisa Betawi itu sekarang masih bahasa Bekasi itu masih bahasa Sunda. Dan hebatnya Depok, Bekasi itu ketika ada festival Tunas Bahasa Ibu banyak yang jadi juara anak-anaknya. Padahal sehari-hari ngomongnya bahasa Indonesia. Nah, itu apa? Jadi itu pelatihan mungkin ya, pelatihan. Jadi dengan latihan yang tekun, dengan tekad yang kuat, mereka juga bisa berprestasi di bidang bahasa itu. Tidak ketinggalan sama yang sehari-hari ngomong bahasa Sunda. Bahasa daerah gitu ya. Karena mereka kehilangan, Jakarta pelan-pelan kehilangan bahasa daerah. Mungkin ada tempat-tempat tertentu aja di Jakarta yang masih menggunakan Betawi kental gitu ya. Apalagi di Betawi di pinggiran, di Jakarta pinggiran itu sudah blend sama bahasa Sunda gitu. Betawi sininya lagi udah blend sama bahasa lain gitu ya. Tapi kebanyakan sih memang bahasa Sunda gitu. Makanya ada Betawi, dulu kan ada Betawi pinggiran, Betawi tengah, Betawi kota gitu ya. Itu dialeknya beda-beda atau aksennya beda-beda, Bu. Nah, kalau kondisi di tempat Ibu sendiri, ini ada program khusus nggak yang dirancang di sekolah gitu ya? Atau di Subang apa nggak di Jawa Barat gitu? Pernah nggak atau banyak nggak sih anak-anak yang taruhlah udah SD kelas 6 gitu, tapi sama sekali nggak tahu atau nggak paham dan nggak menguasai bahasa daerah? Ada nggak, Bu? Kalau di lembaga pendidikan formal ada. Tadi diajarkan bahasa daerah. Dari mulai tingkat SD, SMP, SMA kita ada bahasa daerah. Malah sekarang di PAUD, itu juga sudah mulai sudah TK, mulai. sudah mulai bahasa daerah diperkenalkan. Nah itu yang mungkin akan berhasil memang di sana, di lembaga pendidikan formal. Kalau di lingkungan itu kesadaran masyarakatnya kan kita hanya mengandalkan kesadaran masyarakat. Betul. Kalau lingkungan masyarakatnya masih berbahasa daerah yang kental mungkin itu akan berhasil. Tetapi kalau lingkungan masyarakat yang sudah campur seperti perumahan-perumahan kan banyak sekali campuran etnis itu akan sulit memang. Nah di Jawa Barat
alhamdulillah sampai sekarang, sampai jenjang pendidikan dasar itu masih diajarkan bahasa daerah. Nah, untuk bidang sastra misalnya di daerah di Sunda ya, kalau menurut saya memang sastra Sunda itu paling inilah secara kuantitas mungkin ya paling hidup lah, paling hidup. Jadi sejak tahun 89 itu ada tokoh Sunda, sastra Sunda, Kang Ayi Prosidi. Kang Ayi Prosidi, almarhum. Ya. Jadi beliau itu memberikan hadiah sastra Rancage. Itu dari Rancage tahu. Iya, 89 sampai 93 kan beliau hanya untuk sastra Sunda. Ya. Tapi sejak 94 ditambah oleh sastra Jawa. Tahun 98 ditambah lagi oleh sastra Bali. Tahun 2008 sastra Lampung. Dan sejak tahun 89 itu tidak pernah putus. Bahkan sampai beliau berpulang, itu hadiah sastra Rancage tetap ada. Malah kemarin tanggal 31 Januari ulang tahunnya beliau ya, itu diumumkan hadiah sastra Rancage untuk tahun 2024. Artinya ada sebetulnya ada daya tarik tersendiri untuk orang Sunda menulis dalam bahasa Sunda gitu ya. Karena ada sastra Rancagenya. Diapresiasi lah Bu. Iya, ada apresiasi untuk gitu. Di majalah Mangle sendiri kalau ada cerpen yang bagus itu ada hadiahnya. Itu maksudnya cerpen pinilih gitu per bulan ini gitu, ada hadiahnya dari sponsor. Iya. Nah, itu sebenarnya hidup sastra itu. Hanya mungkin sekarang kita ada kesulitan tuh begini, maksudnya seperti tadi ada kesenjangan, dunia antara generasi sekarang dengan generasi saya misalnya. Ada gap, ada jarak. Ya. Ketika kita membuat sebuah karya, otomatis kan kita mengutamakan kriteria yang bagus ya, menggunakan bahasa yang baik yang benar, dengan tema-tema yang memang harus secara sastra kualitasnya bagus gitu. Tetapi ketika dibaca oleh anak-anak itu tidak masuk. Iya. Anak tidak paham. Berat, gitu ya. Bahasa yang baik dan benar itu anak tidak paham. Nah, ketika tapi kita kan tidak mungkin menurunkan kualitas tulisan gitu ya. Nah, ini kesenjangannya di sini. Anak tidak paham. Tapi ketika ada konten kreator misalnya membuat sebuah konten, katakanlah Helmi, saya sering mengikuti Helmi kameramen ya dari Ciamis. Dia menggunakan bahasa Sunda yang sangat dinamis. Yang sangat dinamis. Dia mencampur bahasa Sunda dengan bahasa Indonesia dengan Inggris, sampai ada satu jargonnya yang kental gitu, deleges gitu ya. Nah itu disukai ketika saya baca komentarnya anak Sunda itu, anak-anak Gen Z itu seneng itu dengan itu, jadi paham mereka. Tetapi kan secara kebahasaan ini kualitasnya kurang gitu. Tapi ini digemari oleh anak-anak. Nah ini mungkin harus dipikirkan juga oleh para generasi tua yang setia menjaga bahasa, bagaimana caranya supaya bahasa Sunda itu menjadi dinamis dan tetap relevan sih sebetulnya. Dan tetap relevan, tidak melanggar kaidah-kaidah kebahasaan, tetapi dinamis dan disukai oleh anak-anaknya. Ini formula ini yang belum kita temukan. Oh iya, sama saya ingat soal konten kreator juga. Saya juga nggak banyak ngikutin, tapi ada siapa mantan itu yang suka makan seblak Bu. Siapa ya? Siapa tuh, ada tuh? Ada Awong Uha yang saya Bukan, suka itu siapa bahasanya. Sih? Mang itu Rafael. Mang Rafael. Rafael ya kan? Itu kan itu Pansa juga kan bukan orang Sunda asli kan Pansa. Iya. Tapi menggunakan bahasa Sunda dengan intonasi Korea, dengan apa itu menarik gitu ya. Si Pansa itu membuat konten bahasa Sunda itu lebih dinamis dan lebih disukai. Iya, mungkin harus kolaborasi antara pengajar, penjaga bahasa, pelestari bahasa daerah dengan konten-konten kreator ya, supaya masuk gitu ya ke Gen Z gitu ya. Nah, masalahnya kita kan dibebani itu tadi, melestarikan bahasa daerah. Bukan hanya menguasai bahasa daerah, tapi ada pelestariannya. Pelestariannya memang harus bahasa-bahasa yang memang milik asli Sundanya. Iya. Nah ini juga kadang-kadang ketika saya menulis, saya kebingungan menulis bagaimana caranya supaya tulisan saya dibaca oleh anak-anak sekarang. Iya. Tapi ketika saya menulis dengan bahasa anak-anak, saya dicerca oleh kritikus kan. Oh, nah tulisan teh gitu ya. Apa tulisannya seperti itu kualitasnya? Nah, itu. Ini jadi dilematis buat pengarang juga. Akhirnya saya tidak menulis. Oh, ya kan gitu kan, tidak menulis. Karena apa kalau saya menulis untuk masuk ke dunia mereka itu
secara ini mungkin. Nah ini mungkin saya juga belum menemukan formula bagaimana saya menulis sastra yang baik tapi disukai oleh anak-anak. Dengan bahasa-bahasa yang ringan Dengan gitu bahasa-bahasa ya. yang Tapi ringan, tetap ada tetap isi ada, yang kuat gitu isi ya. yang kuat, pesan moral yang kuat. Pesan Mungkin moral yang itu juga kuat, harus. iya. Jadi saya juga mulai menulis tulisan anak-anak seperti yang novel-novel itu ya, Juara Ortrad. Kemarin ada Pelesir, Kabasisir, itu alhamdulillah mendapatkan hadiah sastra Samsudi. Itu sasaran saja untuk bacaan anak-anak, teman-teman, jadi nanti karyanya Ibu Risna juga akan ada di Lentera App. Teman-teman bisa baca secara gratis. Mungkin teman-teman yang teman-teman berbahasa Sunda gitu ya, atau pengen tahu bahasa Sunda, bisa baca karyanya Ibu Risna nanti di Lentera ya. Nah itu, jadi saya memang berusaha masuk ke dunia anak-anak gitu ya. Jadi keceriaan anak-anak. Itu Juara Ortrad pas saya baca juga kan soal olahraga tradisional kan, yang memang anak-anak banget gitu ceritanya gitu. Ya itu karena saya bergaul dengan anak-anak di SD, jadi bisa masuk ke dunia mereka. Gitu. Mengamati, terus ikut dengan anak-anak, ikut mendengar suara-suara mereka, keinginan mereka gitu. Ketika anak-anak disodori dengan permainan tradisional, ternyata suka gitu. Ternyata suka, anak-anak antusias gitu. Makanya sekarang saya di sekolah yang baru. Sekolah saya sekarang itu latar belakang orang tua anak-anaknya menengah ke atas yang tidak diajarkan bahasa ibu di rumahnya, sebagian besar tidak diajarkan. Boleh jadi malah belajar bahasa Inggris. Bahasa Inggris itu yang diutamakan, semua berbicara bahasa Indonesia. Tetapi ketika saya membuat lapang, terus saya sediakan wahana-wahana permainan anak-anak seperti sonda, seperti apa, ternyata mereka suka, antusias setiap hari anak-anak main itu. Jadi bukan anak-anak itu bukan gengsi atau takut dibilang kampungan mempelajari bahasa Sunda atau kebudayaan Sunda, hanya tidak disodorkan saja. Oh iya benar. Hanya tidak disodorkan. Ketika kita sodorkan ke depan hidungnya, mereka menyambut dengan baik. Jadi hadirkan aja dulu gitu ya. Ketika anak-anak deketin aja dulu gitu ya. Ketika kemarin saya melihat guru mengajarkan tokecang, cinciripit gitu, atau oray-orayan, anak itu antusias banget. Waktu jogetnya, jangan dilarang kata saya, biarkan saja anak-anak joyful learning gitu ya. Dia kan anak senang dengan pelajarannya. Makanya kenapa? Jadi sekarang kita ini mulailah menyodorkan ke depan anak-anak. Anak-anak suka. Mereka itu suka anak-anak Sunda itu dengan kesenian Sunda. Iya. Nah, Ibu juga kan menulis ya karya-karya bahasa Sunda. Apakah itu juga jadi salah satu cara Ibu untuk melestarikan bahasa Sunda ya? Iya, betul. Sebetulnya ya Mas, sering saya di Facebook misalnya mau menulis dengan ungkapan bahasa Indonesia itu akan lebih mudah diungkapkan gitu ya, akan lebih mudah dan itu. Tetapi saya terus saja menulis dengan bahasa Sunda. Di medsos saya itu semua tulisan bahasa Sunda. Kenapa? Karena saya ingin konsisten bahwa tulisannya harus ada yang mempertahankan, harus ada yang membiasakan untuk menulis dalam bahasa Sunda. Dan ketika follower kita membacakan minimal lah ada 1-2 kata nyangkut. Betul. Gitu ya. Atau mungkin baru tahu ada kata itu dan dia nggak ngerti. Terus tanya Ibu Risna, Bu, ini naon artina? Iya, gitu. Dia komen gitu, Bu, eta teh naon? Kita jelaskan. Itu cara-cara itunya. Jadi memang selain mempertahankan bahasa Sunda, selain melestarikan bahasa Sunda, saya ingin anak-anak sekarang itu menyukai. Tujuan saya itu anak-anak suka dengan bahasa Sunda. Ketika saya belajar bagaimana caranya supaya anak-anak suka. Kadang-kadang saya itu belajar itu tidak terbatas oleh ruangan. Hei dak, orang ke tukang yuk gitu. Di belakang sekolah orang tukang tuh, ada ayo sawah. kita ke belakang gitu ya. Ayo kita ke belakang ya. Ada sawah, ada balong gitu ya. Balong itu apa? Kolam ikan. Nah, iya. Ayo main sana di pematang anak-anak. Udah anak-anak kumpul lagi. Sok nyian sajak. Ayo bikin sajak atau puisi. Ya, bikin puisi dari tadi yang kalian rasakan, kalian lihat, kalian dengar. Itu hasilnya lebih bagus loh dibandingkan dengan anak duduk di bangku. Nih ada contoh puisi, ayo kalian menulis. Itu jauh. Istilah kerennya sekarang kegiatan outdoor, Bu. Outdoor atau jadi sekarang outing class. Kegiatan-kegiatan outdoor jadi anak-anak bisa mengeksplorasi apa yang dia lihat gitu ya. Ketika ada pelajaran menulis berita, ayo kita ke depan, di depan ada jalan raya kan. Ayo amati gitu. Terus bayangkan ada sebuah peristiwa, misalnya beca tabrakan gitu. Kita tulis bagaimana reportasenya gitu. Itu baca. Nah, dengan anak melihat, mendengar, mengalami langsung itu
akan lebih terpicu. Iya, juga terasah gitu ya emosinya terasah gitu emosinya ya. gitu. Nah ini mungkin yang sudah mulai ditinggalkan oleh guru-guru konvensional. Jadi banyak guru yang masih belum berkembang ke arah sana gitu pemikirannya. Masih berpikir bahwa belajar itu dibatasi 4 dinding kelas. Gitu. Terbatas pada itu ya. Terbatas itu. Jadi anak-anak kurang suka kan sudah pelajarannya bahasa daerah tidak disukai, gaya penyampaiannya seperti itu ya semakin jauh. Tapi ketika kita mengajak anak-anak kepada jadi bukan anak-anak yang harus masuk ke dunia kita yang harus masuk ke dunia mereka. Jadi saya ini selama ini kekanak-kanakan. Gaul dengan anak SMP kekanak-kanakan, dengan anak SD makin kekanak-kanakan. Tapi itu kita harus masuk ke dunia mereka. Gitu. Dan Ibu punya rencana Bu kapan kira-kira sampai capek nggak sih Bu? Maksudnya nulis pakai bahasa daerah gitu? Maksudnya kayak mikirin ada nggak sih yang baca gitu atau udah sabodo teuing gitu? Nah, kalau saya menulis saja, nggak berpikir orang suka atau tidak gitu ya, dibaca atau tidak. Bagi saya ketika saya menulis sebuah tulisan itu investasi. Mungkin saat ini tidak ada yang suka, tapi siapa tahu dunia itu kan bulat. Ya, nanti kembali lagi tren-tren kedaerahan muncul. Nah, tulisan-tulisan saya mungkin bisa dipantau. Jadi yang utama tadi jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah kalau kita mau memperjuangkan suatu hal terus saja ya. Mau orang konsisten. Suka, mau tidak, mau ada halangan apapun, terus saja kalau tekad kuat kita mampu. Jadi dari dulu memang saya sering berpikir menulis dalam bahasa Indonesia kayaknya asik juga gitu ya. Asik juga. Saya sering membuat kalimatnya lebih enak gitu ya meramunya. Bahasa Sunda lebih sulit. Tapi ketika rasa saya tidak sampai ke dalam bahasa Indonesia, tidak ada rasanya gitu. Tapi kalau menulis bahasa Sunda itu tercurah banget. Iya. Apalagi ada kata-kata yang mungkin di bahasa Indonesia tuh tidak ada untuk kuat, rasa bahasanya itu betul, ya. Rasa bahasa. Ini berkaitan banget sama penerjemahan juga nanti gitu ya. Misalnya bagaimana ada karya bahasa Indonesia diterjemahkan ke bahasa daerah gitu. Mungkin banyak sekali di bahasa daerah manapun juga gitu yang nggak ada referensinya di bahasa Indonesia gitu. Atau nggak bahasa Indonesia ini kan bahasa Indonesia juga mengambil kan mengambil dari bahasa daerah juga kan gitu. Sekarang banyak bahasa Sunda yang sudah dijadikan bahasa nasional kan. Misalnya inilah tembang teranyar gitu kan dulu jadi radio. Tembang teranyar itu anyar bahasa Sunda, tembang juga gitu. Nah itu kan tren-tren itu. Kalau ke Bandung ada Keep Bandung Beautiful, gitu. Itu enak sekali itu untuk rasa orang Sunda gitu. Itu kolaborasi itu. Tapi mungkin secara kebahasaan salah, tapi itu nggak apa-apa, enak gitu. Tapi itu dipahami. Gitu. Cara gimana bahasa itu tetap populer Bu ya. Nah itu dia. Saya mau ke situ Bu. Gimana supaya bahasa daerah ini jadi populer, jadi enak banget dipelajari. Kayak misalnya kan sekarang tuh gen alpha nih, mungkin gen alpha tuh SMP ya Bu atau SD gitu sekarang gitu, yang kalau dia main game tuh game streamer tuh banyak kata-kata yang dia dapat dari game itu, terutama sih bahasa Inggris ya kayak mewing, Inggris dan lain sebagainya lah. Saya juga pusing ngeliatinnya. Nah, gimana caranya supaya bahasa daerah gitu juga bisa sepopuler bahasa-bahasa itu gitu, dan mereka sebetulnya bisa mempelajari bahasa itu dari banyak platform gitu. Ya mungkin itu kreativitas kita memang harus ditantang untuk itu ya. Jadi penggiat-penggiat bahasa daerah harus mulai berpikir ke sana gitu, untuk membuat konten-konten atau game-game yang yang bisa memasukkan bahasa-bahasa daerah gitu. Mungkin ahli-ahli IT Sunda ini harus di Sunda ada seorang pengarang yang memang jago IT, Dadan Sutisna. Malah dia sudah mendokumentasikan karya sastra Sunda itu 50 tahun. Selama 50 tahun itu sudah digitalisasi oleh dia itu. Dia ahli, mungkin dia juga harus mulai berpikir ke sana gitu. Bagaimana caranya supaya bahasa Sunda bisa lebih dinamis, lebih disukai oleh anak-anak yang seperti yang tadi game streamer itu ya. Jadi mungkin harus mulai berpikir ke sana. Dan kerja kolaborasi berarti kerja sama-sama banyak pihak. Harus mengubah gitu. mindset, harus membuka pikiran bahwa Sunda itu bukan hanya cakupannya, tapi sekarang sudah berkembang, sudah harus luas gitu. Ya itu kerja bareng-bareng sih intinya Bu. Kerja bareng-bareng. Dan yang paling itu ya faktor dana sih sebetulnya gitu. Kita tuh kreatif sebetulnya, tapi
kalau nggak ada insentifnya juga sulit gitu ya, untuk itu jalan karena gitu. memang terus mungkin alokasi dana pemerintah, kalau berharap ke pemerintah ya seperti yang kita tahu banyak yang lebih penting mungkin dibandingkan dengan bahasa dan budaya daerah gitu kan. Mungkin ini mindset pemerintah juga harus diubah gitu ketika mudah-mudahan lah ke depannya kita muncul pemimpin-pemimpin yang memang peduli sangat-sangat peduli gitu daerah, ya. gitu. Gimana kalau masalah ekosistem dan komunitas bahasa daerah, apakah dia juga bisa menjadi salah satu faktor pelestari atau pendukung bahasa daerah, Bu? Dan gimana di tempat Ibu, apakah banyak juga komunitas serupa atau ekosistem yang memang dibentuk bahwa oke, ini ada ekosistem di mana sebetulnya kalau kamu mau melestarikan bahasa daerah, kamu bisa gabung sama ini gitu. Iya. Sebetulnya ada komunitas-komunitas bahasa daerah di Sunda itu banyak sekali. Ada Panglaungan, Pangarang bahasa Sunda, Pangarang Sastra Sunda (PPSS). Ada komunitas lembaga Botrem Partem ya, kalau Patrem ada, Patrem ya? itu Paguyuban Sastrawati Sunda gitu ya ada. Terus ada tadi LBSS, Lembaga Bahasa dan Sastra Sunda. Ada Paguyuban Pasundan. Saya kebetulan pengurus juga di LBSS di Paguyuban Pasundan gitu. Cuma mungkin karena tadi jadi si lembaga atau komunitas-komunitas ini dikelola oleh orang-orang ya seangkatan saya lah dan di atas. Jadi akhirnya tidak ke bawah ya, tidak ada generasi ke bawah. Tapi kita bisa berharap dengan adanya MOKA, mungkin ya Mojang Gajaka, dengan diajarkan dikenalkan bahasa Sunda, kewajiban misalnya ngomong bahasa Sunda, mungkin anak-anak muda sekarang ada. MOKA tuh duta ya, Bu? Duta. Iya, Mojang Gajaka. Duta bahasa gitu ya? Bukan, Mojang Gajaka ada. Apa tuh? Jadi seperti apa ya? Kalau di ini Abang None lah kalau di Jakarta. Oh iya. Kalau Jakarta Abang None. Ada duta bahasa juga, tapi mungkin untuk literasi Sunda ya. Duta baca, duta bahasa itu kan bahasa nasional ya. Bukan, maksudnya kalau di tingkat sampai ke tingkat nasional berarti bahasa nasional kan yang digunakan. Nah, mungkin di level provinsinya harus ada juga gitu ya untuk itu. Cuma memang ya itu ya ada jarak yang terlalu besar antara generasi pemelihara bahasa dengan generasi penutur bahasa. Jadi ini pemelihara, ada pemilik, sebetulnya mereka itu pemiliknya, generasi di bawah ini pemilik bahasa, tetapi ada kesenjangan yang terlalu lebar mungkin ya. Lama dibiarkan akhirnya tidak nyambung lagi gitu antara ini. Atau perkembangan zamannya yang terlalu pesat begitu ya. Jadi susah ini anak. Jadi anak sekarang lebih senang belajar bahasa asing dibandingkan dengan bahasa ibunya. Kegunaannya jelas kalau bahasa asingnya. Jadi komunikasinya secara internasional gitu. Bahasa Indonesia juga kan jelas kepentingannya. Selain sebagai bahasa resmi negara, bahasa persatuan, bahasa komunikasi yang paling lintas provinsi gitu ya, lintas suku, lintas bahasa, itu bahasa Indonesia. Nah, tapi ya tadi itu kita kembalikan pada kesadaran kita bahwa kita memiliki produk budaya yang namanya bahasa, dan itu menjadi identitas kita dan kekayaan kita. Ayo jadikan itu memang kekayaan kita dan menjadi apa ya? Bukan hanya kekayaan intelektual kita gitu ya. Jadikan identitas itu. Karena gini Bu, salah satu kekayaan atau salah satu aspek yang misalnya kita ngomongin literasi ya, kita ngomongin buku gitu. Buku-buku yang banyak atau karya-karya sastra yang banyak diterjemahkan ke bahasa Inggris atau ke bahasa dunia gitu ya, ke banyak bahasa, itu adalah karya-karya yang memuat lokalitas, kedaerahan, isu apapun itu gitu ya, mau isu mayoritas minoritas, isu apapun gitulah ya, yang kesenjangan yang terjadi di masing-masing daerah gitu yang diangkat sama dia, sosial politik dan lain-lain. Tapi itu lokal banget. Jadi memang ada kecenderungan di mana dunia itu pengen tahu sebetulnya Indonesia ini kan dari beragam suku dan budaya, dia pengen tahu di budaya ini tuh kalau melihat ini kayak gimana sih. Nah, itu dia bisa lihat dari banyak karya sastra gitu yang ada gitu. Pun termasuk di film. Di mana film juga mengeksplorasi budaya-budaya kan. Kayak misalnya yang bentar lagi mau ke Oscar itu kan yang diwakili oleh kita kan Woman from Rote Island gitu. Dia dari Rote, gimana memang kedaerahan banget gitu. Kedaerahan banget. Itu kekayaan sebetulnya yang perlu kita jaga, dan teman-teman tuh harus
harus aware dengan itu. Dan gitu itu laku ya. dijual. Betul. Laku dijual. Kegunaannya apa? Ya itu kegunaannya. Iya, kegunaannya itu. Jadi itu laku dijual gitu. Yang kedaerahan itu kearifan lokal ya. Kearifan lokal, itu betul. laku dijual. Dulu ya pernah ada program dari Badan Bahasa itu menerjemahkan karya sastra Sunda ke dalam bahasa Indonesia. Saya termasuk yang menerjemahkan, bahkan kumpulan cerpen saya yang judulnya HTAWW itu diterjemahkan. Saya juga menerjemahkan buku kumpulan cerpen Kang Cecep Burdansah ya, pengarang senior di Sunda, Anak Jada. Terus yang Pakis WS, Mirah Delima, itu berapa ya saya menerjemahkan buku itu. Nah itu sudah diterjemahkan dan kita sudah dibayar loh oleh pemerintah, itu dihitung per lembar terjemahannya. Iya. Tetapi saya tidak tahu kemana hasil terjemahan saya. Nah ini jadi program yang tidak berlanjut ini yang mematikan kekayaan daerah itu. Iya. Itu banyak sekali itu buku-buku daerah, sastra daerah yang diterjemahkan. Nah kemarin ada lagi Badan Bahasa menerjemahkan buku-buku yang sudah mendapatkan hadiah sasaran Cage, termasuk buku saya diterjemahkan oleh pengarang lain diterjemahkan. Tapi sampai sekarang saya pengarangnya tidak tahu buku saya itu seperti apa setelah diterjemahkan, gitu ya. Tidak ada komunikasi apapun ke pengarang gitu. Saya bertanya-tanya setelah diterjemahkan buku Pelesir Kabasisir teh juga kumaha gitu, saya nggak tahu. Nah ini juga mungkin yang harus mulai dibenahi. Dibenahi gitu ya betul. Ketika buku sastra daerah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, mungkin ada upaya lanjutan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris gitu supaya dikenal oleh dunia. Tetapi ini harus berlanjut. Jangan proyek ngehabisin uang saja. Jadi ada proyek nih sekian habiskan saja udah, itu ketika mau diterbitkan nggak ada anggarannya udah selesai. Dan buku itu menghuni tong sampah. Iya, produknya pun nggak jelas. Ya diarsipkan tidak jelas. Nggak bisa diakses gitu. juga. Iya, tidak bisa diakses gitu. Kenapa? Kita sekarang kan zaman digital, kenapa tidak diterbitkan secara digital saja oleh pemerintah dan itu bisa diakses oleh siapa saja. Saya tidak tahu sekarang nasib buku yang sudah saya yang pada saat itu seperti gitu ya. Apa sudah diterbitkan secara manual atau diterbitkan secara digital, saya tidak tahu. Nah itu sayang banget ya. Iya sayang. Padahal programnya udah ada dan dananya ada. Dan aja. Ketika saya menerjemahkan itu pinggang saya kayak mau copot itu. Terus aja karena dikejar waktu kan kita. Karena ini kesempatan emas buat kita memperkenalkan sastra daerah ke tingkat nasional gitu. Mungkin nanti akan ke tingkat internasional. Itu peluang emas. Tapi ketika sudah selesai, saya sudah dibayar, saya tidak tahu kemana lagi. Bukan soal uang gitu ya. Uangnya habis, bukunya nggak tahu. Selain tadi kalau langkah-langkah pelestariannya kan Ibu juga tadi mention soal digitalisasi, terus tadi juga ada Akang yang selama 50 tahun, saya lupa namanya siapa Akang tadi? Kang Dadan, Kang gitu, Dadan mendokumentasikan selama 50 tahun bahkan secara digital gitu. Nah, itu kan yang dilakukan oleh orang. Nah, kalau setahu Ibu pemerintah juga ngelakuin sesuatu nggak sih untuk digitalisasi ini? Mungkin kayak misalnya di Banjar Kalimantan itu dia punya wiki Banjar dan kamus Banjar gitu. Nah kalau di Jawa Barat atau Sunda nih punya juga nggak Bu? Kebanyakan itu oleh pihak bukan oleh pihak pemerintah. Misalnya di Sunda ada Sunda Digi. Oh ini apa namanya jalan dari komunitas sendiri gitu ya? Iya yang dikelola oleh masyarakat Unpad, sendiri gitu. Unpad sama Dunia Pustaka Jaya penerbitan. Oh Pustaka Jaya. Iya penerbitan. Pustaka Jaya Kang Aib Rusidi ya, Kang Aib sekarang dikelola oleh Kang Rahmat. Iya. Nah itu kerjasama dengan Unpad sudah ada aplikasinya Sunda Digi, itu informasi kesundaan apapun ada di sana. Kita cari kamusnya, kita cari apanya itu ada. Terus untuk Wikipedia juga ada dulu Ilham ya suka menginput gitu ya misalnya kalau cari saya Risnawati pengarang Sunda ada di Wikipedia informasi tentang saya atau pengarang-pengarang lain apalagi yang sudah senior itu lengkap informasi dengan karya-karyanya dengan penghargaan itu ada. Jadi kita memang di Sunda memang sudah sampai ke sana gitu, secara untuk digitalisasi karya. Jadi di Sunda Digi itu kalau download Sunda Digi itu semua ada karya cerpennya, ada semuanya. Sunda Digi berarti website Bu ya? Iya. Website yang dikelola sama Unpad kerjasama dengan Pustaka Jaya. Dengan Pustaka Jaya. Oke. Gitu. Berarti teman-teman kalau mau tahu lebih banyak soal arsip-arsip atau informasi-informasi tadi bisa diakses Sunda Digi namanya ada websitenya gitu untuk teman-teman eksplorasi lebih jauh di situ gitu. Terakhir Ibu. Tentu Ibu banyak berharap gitu ya dan mungkin Ibu juga punya banyak pesan buat
saya gitu, buat teman-teman semua yang pengen melestarikan bahasa daerah, atau buat pengajar, bu guru di daerah-daerah juga gitu ya, yang pengen semangat itu untuk melestarikan bahasa daerah gitu. Juga buat penuturnya gitu yang SMP, SD gitu. Apa pesan Ibu untuk mereka gitu? Ya, jangan pernah lelah. Jangan pernah lelah. Itu memperjuangkan bahasa daerah itu melelahkan, tapi jangan pernah lelah. Jadi harus ikhlas, sabar, niatkan saja berjihad. Itu penting ya. Jadi nothing tulus teman-teman. Untuk anak-anak, ayo ini milik kalian. Ini budaya, kekayaan budaya ini adalah milik kalian. Ayo miliki. Jadi kalian itu harus merasa memiliki identitas yang memang yang akan dihargai oleh dunia internasional. Insya Allah dengan kita terus-menerus memperjuangkan budaya daerah, bahasa daerah itu lama-lama juga akan sampai ke puncak gitu ya. Insya Allah nggak inilah sekarang ya seperti tadi yang dibilang oleh Mas Tanto tadi kan sekarang justru yang bagus, yang dinilai bagus dan yang laku di pasar itu yang bernilai lokal. Yes. Gitu ya. Jadi kalau ditanya apa gunanya, banyak banget gunanya. Salah satunya adalah teman-teman bisa mengeksplorasi budaya lokal teman-teman sendiri, dan kalau teman-teman bisa tuliskan itu, dan itu ada potensi untuk dilirik menjadi sebuah film, dialihwahanakan ke film gitu ya, atau dialihbahasakan ke dalam sebuah buku, diterjemahkan ke bahasa-bahasa asing gitu. Karena memang teman-teman bisa silakan cek gitu ya. Penerbit luar itu sangat-sangat tertarik dengan isu-isu lokalitas. Teman-teman bisa lihat buku-buku karya sastra kita berbahasa Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa asing itu hampir semuanya mengangkat isu lokalitas, kedaerahan. Dia punya tadi ya kearifan lokal, isu di lokal tuh kayak gimana gitu. Nah itu yang jadi ketertarikan teman-teman di luar sana gitu. Pun soal film entah itu film di Indonesia ataupun di luar sendiri gitu. Selain itu gunanya apa? Tadi misalnya kalau Ibu Risna juga mention atau menyebutkan bahwa pemenang-pemenang lomba-lomba itu juga punya privilege, punya hak istimewa untuk dapat beasiswa, untuk dapat uang tambahan. Tadi bahkan Ibu Risna bikin skrip pidato, bisa jadi wartawan juga di majalah-majalah lokal gitu ya. Bisa jadi konten kreator mungkin yang emang di antara konten kreator lain yang pakai bahasa-bahasa gaul, teman-teman pakai bahasa Sunda sendiri, bahasa daerah sendiri yang lebih kental gitu ya, dan itu bisa kolaborasi juga sama pelestari bahasa daerah di tempat masing-masing kayak Ibu Risna nanti juga terbuka buat kolaborasi dengan teman-teman yang para influencer atau konten kreator berbahasa Sunda. Insya Allah banyak followernya. Iya. Tinggal meluruskan saja misalnya atau bahasa-bahasa yang digunakan yang lebih gaul tetapi tetap tidak melenceng. Betul. Karena data UNESCO ini miris banget teman-teman. Setiap 2 minggu kita kehilangan 1 juta bahasa lokal. Satu bahasa lokal di dunia gitu ya. Dan di Indonesia pun sama. Dari 718 berkurang jadi 11, berkurang lagi jadi 24 sekarang bahasa daerah yang terancam pun. Penuturnya lama-lama hilang. Tadi kebanyakan di Indonesia Timur ya itu ya. Iya gitu ya. Kita kehilangan sangat banyak sekali bahasa di Indonesia Timur, karena apalagi Papua ya. Papua banyak sekali kekayaan di sana tapi bahasanya pun perlahan hilang. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banget Ibu Risna sudah datang ke podcast Lentera. Kita jumpa lagi di podcast Lentera berikutnya. Bye-bye. Bye-bye.